Ratusan petani yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu berunjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Massa menuntut agar konflik agraria seluas 5.800 hektar segera diselesaikan. Setelah berorasi hampir 2 jam, aksi unjuk rasa ini diwarnai kericuhan. Kericuhan berawal saat massa meminta untuk Ketua BPN Sumatera Utara menyelesaikan konflik agraria antara petani dengan PT Perkebunan Nusantara 2, Nusantara 3, dan 4. Massa yang sudah menunggu selama 2 jam akhirnya marah dan mencoba memaksa masuk dengan menggoyang pagar kantor BPN. Untuk meredam kericuhan, pihak BPN menerima perwakilan dari petani untuk mencari solusi dari permasalahan yang berlangsung 20 tahun. Petani berharap kunjungan Presiden Jokowi ke Sumatera Utara yang direncanakan esok dapat menyelesaikan permasalahan sengketa lahan ini. Semua perjuangan kan harus ada proses. Hari ini dengan kehadiran Bapak Presiden Jokowi bisa mengambil alih langsung persoalan kali Sumatera Utara karena secara nasional persoalan kali Sumatera Utara yang paling besar. Ya, maka kami berharap Bapak Presiden Jokowi untuk bisa melakukan semacam pressure dan membubarkan tim investasi dan identifikasi yang. Pemirsa, akibat perceraian, sebuah rumah mewah dengan nilai ratusan juta rupiah dihancurkan dengan alat berat. Rumah dihancurkan oleh pihak dari mantan suami. Ini jadi pungkar. Inilah video amatir saat para pekerja menurunkan genteng dan menghancurkan sebuah rumah mewah di Pamekasan, Jawa Timur. Para pekerja tersebut merupakan orang-orang suruhan seorang pria bernama Moh Sueb yang menghancurkan rumah yang dibangunnya sendiri senilai ratusan juta rupiah setelah bercerai dengan sang istri. Rumah seluas 8 kali 15 meter persegi itu dibangun sejak 4 tahun lalu dan baru ditempati oleh pasangan suami istri tersebut sekitar 1 tahun. Biaya pembangunan rumah itu sendiri berkisar antara 350 juta hingga 500 juta rupiah. Yang bangun suaminya, orang tuanya suaminya. Orang tua. Oh, gitu. Dan sudah sepakat ini kalau untuk dibongkar. Sudah sepakat kedua belah pihak. Sebelumnya kedua belah pihak tidak bisa diajak mediasi sehingga akhirnya bercerai. Dengan konsekuensi, bangunan megah tersebut harus dirobohkan dan diminta kembali oleh orang tua sang mantan suami. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun di Medan, Sumatera Utara nyaris tewas dianiaya sekelompok pemuda. Korban mengalami sejumlah luka tusuk hingga 2 jarinya putus. AS, bocah laki-laki berusia 13 tahun, nyaris tewas akibat dianiaya 3 pemuda di Rusunawa Seruai, Kota Medan, Sumatera Utara. Bocah malang ini mengalami luka tusuk di bagian pinggang kiri, kaki kanan, serta 2 jari putus akibat sabetan senjata tajam. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa dini hari. Saat itu, ibu korban tengah bekerja shift malam. Diduga para pelaku tidak senang saat diminta meninggalkan Rusunawa karena sudah melewati pukul 1 dini hari. Ketiga pemuda yang awalnya keluar kawasan Rusunawa kembali masuk membawa senjata tajam dan menganiaya sejumlah anak. Naas korban yang berusaha kabur terjatuh dan menjadi sasaran penganiayaan. Salah sasaran, bukan ke anak aku yang mau dibacok ke anak yang satu lagi. Jadi mungkin lari kayak yang aku bilang tadi kan lari kan karena takut nengok lewat ini. Kesungkur lah anakku ini, jadi dia yang kena. Dan itu tetangga datangin rumah tetangga aku kan gelap-gelap. Kak tolong kak itu si Ahmad kena bacok kak. Kini ibu korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Labuhan. Ibu korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai bocah dianiaya sekelompok pemuda sudah bergabung bersama kami Kanit Serse Polsek Medan Labuhan, Ibtu Agus Purnomo. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Mas. Pak, pertama kami ingin mengupdate bagaimana perkembangan kasus ini saat ini, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Terkait laporan yang dilaporkan ke kita,
penganiayaan terhadap bocah berusia 13 tahun yang berinisial AS. Untuk perkembangan saat ini sudah 5 orang terduga pelaku kita amankan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdeteksi Polsek Medan Labuan. 5 orang pelaku sudah diamankan ya Pak ya? Terduga 5 orang pelaku sudah kita amankan di pukul 05.30. Baik, apakah pagi, Baik, dari keterangan sementara para saksi dan terduga pelaku, apa sebenarnya yang memotivasi penganiayaan ini? Awalnya terduga pelaku duduk-duduk di Rusunawa di Survey karena sudah melewati jam berkunjung, diusir oleh petugas keamanan menjaga Rusunawa, tetapi mereka tidak tenang. Kemudian mereka kembali ke kampungnya yang di Gudang Kapur memanggil rekan-rekannya. Kemudian mereka melakukan penyerangan dan korban saat itu berada di lapangan Rusunawa tanpa diketahui apa sebab dan musabab. Terduga pelaku langsung melakukan pembacokan terhadap korban. Oke, apa hubungan terduga pelaku dengan korban Pak? Apakah memang terduga pelaku ini adalah penghuni Rusunawa atau tinggal tidak jauh di sana Pak? Terduga pelaku tidak tinggal di Rusunawa Mas, tetapi di dusun sebelah Rusunawa, berjarak sekitar 5 km dari Rusunawa. Apakah orang tua korban mengenal para terduga pelaku ini Pak? Orang tua korban maupun korban tidak mengenal sama sekali kepada terduga pelaku. Oke, pada saat kejadian terduga pelaku ini sedang apa Pak di Rusunawa tersebut? Sedang berkunjung Mas, sedang berkunjung menemui temannya yang tinggal di Rusunawa tersebut. Baik. Lalu siapa pihak yang meminta para terduga pelaku untuk keluar dari Rusunawa? Dari pihak pengamanan, dari pihak security-nya. Oke, kemudian dari keterangan 5 orang terduga pelaku Pak, fakta-fakta apa saja Pak yang didapatkan oleh petugas? Fakta-fakta yang saat ini kita dapatkan benar dari 5 terduga pelaku, di antaranya 3 telah melakukan penganiayaan terhadap bocah yang berinisial AS. Oke, 3 orang melakukan penyerangan Pak ya? Iya Mas. Baik, apakah dari 5 terduga pelaku sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak Agus? Saat ini masih kita ambil keterangan secara dalam dan akan kita laksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Oke, Pak, dari 3 orang yang tadi Anda katakan melakukan penyerangan kepada bocah ini, perannya seperti apa pada saat kejadian, Pak? Perannya ada yang membawa sepeda motor, ada yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat atau benda tajam sejenis celurit. Baik, kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan kasus ini. Terima kasih, Ibtu Agus Purnomo sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani Merauke, Papua tewas ditikam anggotanya. Pelaku yang merupakan seorang bintara langsung diamankan, sementara motif penusukan masih diselidiki. Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani Merauke, Mayor CKM Dr. Beni Arjihans ditikam oleh anggotanya sendiri hingga tewas. Pelaku Sertu Muhammad Al-Kausar menusuk korban menggunakan pisau dapur saat apel rutin digelar Selasa pagi. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal, namun mengembuskan nafas terakhirnya saat masih dalam perjalanan. Itu kejadiannya spontanitas. Jadi spontanitas pada saat dokter selesai melaksanakan kegiatan apel pagi, kemudian dia masuk ke kantor ruangan UGD. Pada saat buka pintu, rupanya dikejar oleh pelaku ini. Dia juga memang satu ruangan, sama-sama di UGD. Jadi pada saat masuk ke ruangan itu melihat ada Dr. Beni, rupanya pelaku sudah membawa pisau. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polisi Militer Angkatan Darat 17 Cendrawasih Merauke, Papua Selatan. Belum diketahui motif pelaku melakukan penusukan ini.
Dari Maroke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Pemirsa, meski telah melakukan upaya diplomasi, Polres Jombang gagal menangkap tersangka pencabulan berinisial MSA. Pengasuh pondok pesantren Sidikiyah yang merupakan orang tua pelaku meminta anaknya tidak ditangkap karena sedang difitnah. Polisi terus berusaha menangkap MSA, anak kiai di Jombang yang menjadi DPO dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Kapolres Jombang yang telah menemui pengasuh pondok pesantren Sidikiyah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti untuk melakukan diplomasi. Kapolres meminta agar pengasuh pondok pesantren ini menyerahkan MSA yang merupakan putranya yang menjadi tersangka pencabulan. Namun kepada Kapolres Jombang, Kiai Sepuh ini menolak menyerahkan anaknya karena beralasan anaknya sedang difitnah. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semua anak itu adalah fitnah. Allah Akbar, cukup saja. Sebelumnya polisi juga telah mengerahkan ratusan personel BRIMOB untuk menangkap MSA. Namun MSA meloloskan diri saat akan ditangkap dengan bersembunyi di pondok pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Polisi pun akan mencari momen yang tepat untuk melanjutkan tindakan hukum berikutnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi sekelompok pemuda yang membuat keributan dan meresahkan warga viral di media sosial. Kami rangkai informasinya dengan sejumlah kejadian yang viral di media sosial dalam Viral hari ini. Seorang warga di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ini merasa terganggu dan menegur sekumpulan pemuda yang berisik dan meresahkan. Lantaran tak terima ditegur, seorang pemuda justru adu mulut dengan pemilik rumah dan menekankan bahwa dirinya merupakan asli pribumi. Keributan pun tak terhindarkan hingga istri pemilik rumah mencoba melerai keduanya. Video yang diunggah akun Instagram Net2Net News ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Cekcok antara penumpang dan petugas KRL atau kereta listrik tak terhindarkan. Berdasarkan informasi dari pengunggah video akun fakta.indo, keributan bermula dari 3 penumpang pria yang tidak terima diturunkan dari KRL karena mengobrol di dalam kereta jurusan Angke, Bekasi. Seorang warga jatuh saat menurunkan motor dari tempat parkir. Sontak saja seorang tetangga yang berada tepat depan rumah pemotor yang jatuh ini lari dengan kencang untuk menolong. Namun, ia justru jatuh tersungkur. Video yang diunggah akun Instagram Memo Medsos ini menuai beragam komentar lucu dari warganet. Panggung resepsi pernikahan lengkap dengan dekorasinya ini tak biasa, lantaran berada di area tempat pemakaman umum atau kuburan. Bahkan sejumlah orang sibuk menyiapkan panggung musik beserta dengan sound system untuk hiburan para tamu undangan. Warganet yang melihat video unggahan akun Instagram Kabar Negeri ini pun terkejut. Mereka mengecam pesta pernikahan yang digelar di tengah makam. Orang utan ini keluar dari hutan dan melintas di jembatan panjang Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Orang utan liar ini keluar dari hutan karena habitatnya terendam banjir. Dari pantauan fisik, orang utan ini berumur 15 hingga 20 tahun lebih. Berdasarkan informasi dari pengunggah video di akun Instagram Net2Net News, kini orang utan sudah kembali ke hutan. Dengan cara digiring untuk 3 pasang anak panda kembar asal Cina yang berusia 3 tahun ini merayakan ulang tahun bersama. Kue ulang tahunnya pun terbuat dari makanan yang mereka sukai, yakni wortel, semangka, dan batang pohon bambu. Ketiga panda ini pun menikmati kue ulang tahun mereka. Video panda yang lucu dan menggemaskan ini diunggah akun Twitter Jordani Aretas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan dugaan penyalahgunaan dana aksi cepat tanggap atau ACT untuk kepentingan pribadi dan organisasi terlarang. Kami bahas usai jeda, tetaplah di iNews Sore.